Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semuanya semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke, pada pagi hari teman-teman, sesuai dengan janji saya akan mengajarkan teman-teman semuanya tentang pertemuan kemarin ya, tentang bagaimana pedagogik pengembangan materi dari PPKN MISD. Nah, berdasarkan kuis atau eh, review tugas yang sudah saya berikan, rata-rata teman-teman memang masih kurang sedikit ya tentang bagaimana, atau mungkin kurang memahami gitu ya, bagaimana sebenarnya konsep pedagogi dari pengembangan materi dari PPKN MISD ini. Oke teman-teman, sebelum saya membahas ke sana gitu ya, saya akan mengulas sedikit atau mereview ya teman-teman dulu waktu ketika mendapatkan materi kuliah PPKN 1 ya, atau konsep dasar dari PPKN. Nah, teman-teman sebelum itu kita juga perlu tahu bagaimana sebenarnya kondisi real atau kondisi nyata bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya, sebelum kita mengalih ke bagaimana konsep pedagogik dalam pengembangan materi PPKN. Nah, teman-teman, perlu kita tahu bahwa seorang guru sekarang ini sedang dituntut bagaimana seorang guru ini bisa mengajarkan kepada peserta didiknya selain pengetahuan gitu ya, keterampilan, sikap, juga dituntut 4H, di mana 4H inilah yang akan menjadi kompetensi seorang manusia atau seorang warga negara gitu ya, atau seorang apa ya, bisa dikatakan masyarakat dunia ya, atau sekarang kan sudah eranya karena adanya teknologi ya, jadi masyarakat itu bisa tanpa batas ya. Nanti akan lebih kita pahami, pelajari lagi nanti di topik selanjutnya tentang bagaimana sebenarnya konsep masyarakat global ini. Nah, kembali ke kompetensi abad 21 ya teman-teman ya. Jadi kita memang sebagai guru sekarang ini dituntut sebagai ya, teman-teman nanti masih calon guru ya, 4 kemampuan ya, 4 kemampuan dari peserta didik. Yang pertama adalah literasi, bagaimana konsep pengembangan materi PPKN kita ini mengembangkan peserta didik ini mampu mempelajari atau memahami, atau kemudian mampu sampai menganalisis terkait tentang informasi-informasi tentang publik ya, misalnya ada berita apa dan sebagaimana. Kenapa ini penting? Karena ketika informasi didapat oleh siswa, memang kecenderungan akhir-akhir ini ya, jadi kecenderungan akhir-akhir ini adalah bagaimana informasi-informasi yang mereka terima ini hanya diserap mentah-mentah tanpa adanya filter. Nah, PPKN inilah sebagai media untuk memfilter informasi-informasi yang mereka peroleh, baik itu nanti informasi tentang misalnya ada hal-hal yang negatif ya, misalnya bullying yang paling sering terjadi di kasus di jenjang MISD. Nah, inilah bagaimana kita membiasakan anak untuk menyerap atau menerima informasi dari media sosial gitu ya, menjadi suatu sumber yang bisa membawa manfaat bagi mereka. Jadi mereka bisa memfilter mana yang ini baik, mana yang ini buruk. Kemudian ketika mendapat informasi, mereka meng-cross check terlebih dahulu informasi yang mereka terima. Jadi tidak menerima secara mentah-mentah. Kemudian yang kedua adalah kompetensi penguatan pendidikan karakter gitu ya. Karena memang PPKN ini bisa dikatakan sebagai apa namanya, alat ya, dalam tanda kutip sebagai alat ya. Jadi kalau kita melihat dalam kurikulum 2013 ya, di mana ada salah satu KI 1 dan KI 2 itu tersisip dalam mata pelajaran PPKN, kemudian pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana penguatan pendidikan karakter ini juga dimasukkan dalam materi pengembangan PPKN. Kemudian yang ketiga adalah high order thinking skill teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti mengembangkan materi yang ada di dalam kompetensi dasar gitu ya, ini levelnya nanti akan kita naikkan di atas ya. Kalau teman-teman pernah mendapatkan materi tentang level kognitif ya, dari
Bloom atau dari Anderson ya tentang C1, C2, C3, di mana sekarang anak-anak jenjang sekolah dasar sudah masuk ke dalam level C3, C4 ya. Bahkan ada juga untuk yang jenjang kelas 6 itu sudah sampai level 5 ya. Jadi bagaimana kita nanti mengembangkan materi yang kita ajarkan kepada siswa kita ya, calon siswa kita masih belum ya, belum mengajar gitu ya. Nanti teman-teman waktu PKL nanti akan punya pengalaman ini. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana konsep materi yang kita kembangkan nanti mampu memadai 4C ini. 4C apa Pak? 4C itu adalah critical thinking, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif ya. Jadi bagaimana materi-materi ini mampu merangsang anak untuk berpikir kritis, mampu membuat anak berkolaboratif ya, kreatif dan komunikatif ketika menerima materi yang kita kembangkan ini. Itu jadi konsep dari pengembangan pedagogik PPKN juga mengacu juga pada kemampuan yang dibutuhkan pada abad 21. Apakah nanti di abad 22 akan berbeda Pak? Ya ya kemungkinan akan berbeda karena perkembangan yang begitu cepat ya. Teman-teman tahu mungkin kemarin kita masih dalam kondisi normal itu aja tuntutannya sudah berbeda ya. Kemudian sekarang ditambah dengan kondisi COVID-19 ya, kondisi pandemi ini juga kita juga dituntut bagaimana melakukan sesuatu yang kreatif ya, termasuk kita belajar dengan e-learning, kita teman-teman belajar menonton dari video. Ini memang salah satu bentuk kreatif inovasi ketika ada perubahan zaman. Nah inilah yang harus kita kembangkan nanti dalam mengembangkan. Nah ditambah apalagi pada abad 21 di mana semua mata pelajaran ya termasuk PPKN juga harus dibingkai dalam suatu pembelajaran yang memiliki inovasi, tidak hanya mentransfer knowledge atau mentransfer pengetahuan ya, tapi juga merangsang atau merespon anak agar anak ini mampu memiliki daya saing dalam nanti ketika mereka sudah dewasa gitu ya. Jadi bagaimana inovasi-inovasi yang diberikan ini entah itu menggunakan teknologi atau menggunakan variasi dalam metode pembelajaran atau dalam model pembelajaran ya. Jadi bagaimana kita nanti mampu, karena pengembangan materi ini akan menjadi roh untuk tahap selanjutnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman mengembangkan kurikulum ya, kurikulum itu kan dikembangkan atau materi itu dikembangkan kan dari kurikulum ya, dari kurikulum kemudian nanti akan turun ke dalam materi melalui KIKD dan indikator nanti yang akan menjadi materi. Nah dari indikator menjadi materi kemudian nanti akan diolah dalam menjadi metode pembelajaran. Jadi teman-teman ketika mengembangkan materi ini harus kita juga memperhatikan kira-kira nanti metodenya apa yang akan kita gunakan, karena memang ini satu serangkaian ya, satu rangkaian dalam proses pembelajaran. Jadi KI, KD, indikator esensial ya kalau sekarang ini di masa kurikulum darurat ini, bagaimana guru-guru dituntut bisa mengembangkan indikator esensial atau indikator yang paling penting atau yang paling dibutuhkan di masa pandemi, kecuali nanti kalau sudah kondisi normal ya. Jadi ketika kondisi pandemik ini memang guru-guru sekarang ini dituntut bagaimana mengembangkan indikator esensial menjadi sebuah materi yang akan dikemas menggunakan teknologi. Jadi teman-teman nanti akan terbiasa ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang big concept ya. Tadi kan saya sudah menceritakan tentang bagaimana kondisi sekarang ya, kondisi sekarang ini pendidikan di Indonesia. Nah sekarang saya akan mengulas tentang bagaimana paradigma baru dari pembelajaran PPKN di abad 21, karena tentu
berbeda ya teman-teman. Kemarin ketika di PPKN 1 mungkin juga sudah diajarkan bagaimana sejarah pengembangan PKN itu dari tahun ke tahun, dari kurikulum 1 pertama kali sampai dengan kurikulum yang sekarang, bagaimana perubahan-perubahan PPKN ini secara dramatis gitu ya. Nah, kalau kita tahu teman-teman, sebenarnya definisi PPKN itu kan teman-teman mampu melihat ini ya, kata kuncinya. Jadi ketika teman-teman memahami bagaimana pengembangan karakter dari PPKN gitu ya, maaf. Nah, kata kunci yang ada di dalam pengembangan PPKN adalah bagaimana kita membentuk warga negara agar mengetahui hak dan kewajiban, yang tujuannya adalah ya, jadi di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini yang kurikulum KTSP ya. Jadi bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini mampu melaksanakan ya, jadi supaya mahasiswa ini mengetahui hak dan kewajibannya agar menjadi warga negara Indonesia yang terampil, cerdas, dan berkarakter. Nah, ini sebenarnya 3 rumusan konsep inilah yang akan menjadi acuan teman-teman ketika nanti teman-teman ketika mengetahui dalam mengembangkan materi itu, oh iya, tujuan PPKN itu sebenarnya kan ingin membentuk warga negara yang tahu hak dan kewajibannya agar dia bisa cerdas, terampil, dan berkarakter. Berkarakter seperti apa? Berkarakter yang ya, jadi bukan berkarakter yang sosialis misalnya atau liberalis, tapi berkarakter yang memiliki karakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Inilah yang menjadi rohnya ya. Kemudian juga didukung oleh ini CARE ya, ataupun John Cochrane yang mengumumkan sebenarnya hampir sama, bagaimana sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ini menyiapkan generasi muda ya, di dalam persekolahan. Ini memiliki peran-perannya dalam seorang menjadi seorang warga negara gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pada hakikatnya mungkin yang teman-teman pelajari kemarin ya, sebenarnya kalau kita melihat ini kan tujuan dari pendidikan mulai bagaimana untuk warga negara yang cerdas dan baik. Cerdas dan baik itu maksudnya apa, Pak? Cerdas dia secara pengetahuan ya, tahu tentang misalnya undang-undang, tahu tentang kalau lampu merah itu berhenti, tahu kalau membuang sampah itu akan menyebabkan sembarangan ya, membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan banjir, tahu kalau membullying itu akan melukai perasaan temannya, tahu mengambil barang itu mencuri. Nah, itu adalah yang namanya cerdas. Nah, cerdas tahu akan peraturan-peraturan yang mengatur seorang warga negara, itu namanya cerdas. Tahu adat istiadat atau sopan santun di daerahnya, itu namanya cerdas, warga negara yang cerdas. Nah, kalau warga negara yang baik itu apa, Pak? Warga negara yang baik adalah warga negara yang bertanggung jawab. Ketika dia meminjam teman, meminjam pensil gitu ya, meminjam pensil temannya itu, dia memiliki rasa tanggung jawab menjaga pensilnya, kemudian mengembalikan dalam kondisi yang misalnya tidak patah atau mungkin tidak rusak gitu ya, atau mungkin yang lainnya. Jadi ketika seorang warga negara ya, ketika seorang anak atau siswa itu ya belajar pendidikan kewarganegaraan itu, dia akan membentuk karakter yang baik. Baik yang apa? Baik yang bertanggung jawab. Kenapa ini penting, Mak? Ya, karena memang ke depan ini seorang warga negara itu harus bertanggung jawab setiap langkah tindak tanduknya ya. Misalnya nanti anak didik kita ini menjadi seorang pejabat. Jadi bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada dia, ataupun ketika misalnya menjadi orang tua atau menjadi
ya menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang ya pekerjaan apapun ya. Jadi ketika seorang memiliki karakter yang baik, maka dia mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Itu sebenarnya tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi bagaimana membentuk peserta didik itu menjadi warga negara yang cerdas dan juga warga negara yang baik gitu ya. Nah, ini sebenarnya ruang lingkupnya ini pendidikan, kajian dari pendidikan kewarganegaraan ini banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman bisa melihat kurikulum, mungkin sudah dulu belum pernah mendapatkan KTSP ya. Ketika SD mungkin ada yang pernah sudah dapat ya, ada yang KTSP, ada yang kurikulum satuan tingkat pendidikan ya, ada yang sudah K13 ya. Mungkin teman-teman rata-rata sudah K13. Nah, kalau dulu waktu KTSP itu muatannya sangat banyak sekali ya. Jadi muatan dari pendidikan kewarganegaraan itu ini banyaknya ya. Ketika saya dulu kuliah di UNY ya, S1 S2 itu ya dapat hukum pidana, hukum perdata, kemudian ilmu politik, dasar-dasar ilmu politik, hukum administrasi negara, hukum acara perdata ya. Jadi materi-materi dari istilahnya jurusan hukum dan jurusan politik, jurusan filsafat ditambah jurusan pendidikan. Jadi harus dikuasai oleh sarjana PPKN. Nah, itu kenapa? Karena memang dalam membentuk seorang karakter warga negara itu harus tahu hukum, dia harus tahu demokrasi yang kita diterapkan di Indonesia ya, sistem pemerintahan atau sistem negara kita. Kemudian juga tahu filsafat, karena memang membentuk warga negara itu kan tidak hanya cerdas tadi ya, tapi juga tahu tentang moral, etika, nilai ya. Jadi bagaimana dalam filsafat itu mengolah itu tadi ya. Jadi yang saya ajarkan bagaimana teman-teman nanti tidak harus menguasai ini semua, tapi paling tidak tahu ruh dari bagaimana mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di jenjang MISD. Tujuannya adalah ini, membina warga negara untuk menjadi anak-anak yang cerdas dan baik. Itu tujuannya. Jadi teman-teman harus menggarisbawahi itu. Ketika mengajarkan pendidikan panduwarganegaraan ya di tematik K13 gitu ya misalnya, nah, teman-teman harus ingat konsep dasar ini ya. Tujuannya apa PPKN itu? Tentu di setiap mata pelajaran mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya dalam mengembangkannya. Tapi teman-teman perlu memahami ini dan menggarisbawahi bahwa PPKN ini tujuannya adalah membina warga negara menjadi seorang warga negara yang cerdas dan warga negara yang baik. Oke, selanjutnya adalah sejarah dari perkembangan pendidikan Pancasila. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya tentang flashback dari sejarah dari pendidikan kewarganegaraan ini, memang kita tentu masih ingat pembagiannya ya. Saya klasterkan ini supaya teman-teman mudah. Pengklasterannya menjadi 3 ya. Pertama di masa kolonial, kemudian di masa kependudukan Inggris, di masa kependudukan Jepang, dan 3 kategori inilah yang ketika pendidikan ada di Indonesia atau diajarkan kepada masyarakat Indonesia ini, pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya sudah ada ketika zaman penjajahan tentu, tapi tujuannya berbeda ya. Ini misalnya di sekolah Budi Utomo gitu ya, kemudian ada di pondok-pondok pesantren. Ketika itu dulu konsep pendidikan kewarganegaraan namanya bukan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bukan ya. Jadi namanya masih terinclude atau tersisipkan dalam mata pelajaran yang diajarkan di dalam materinya. Karena dulu sekolah-sekolah pada era zaman dulu hanya boleh dinyam atau diikuti oleh anak-anak yang bangsawan gitu ya. Anak-anak masyarakat biasa tidak bisa untuk ikut-ikut belajar. Nah, bisa juga belajar di pondok pesantren, namun juga terbatas ya pondok pesantrennya, tidak semua orang bisa
belajar di pondok-pondok pesantren. Namun nilai-nilai dari pendidikan membentuk seorang warga negara itu sebenarnya sudah dimasukkan ketika masa era penjajahan ya. Kemudian di masa pemerintahan Jepang ini lebih kepada bagaimana membentuk karakter seorang bela negara. Jadi bagaimana seorang anak ya atau sekolahan ini dituntut untuk berjuang bersama Jepang untuk melawan sekutu. Jadi doktrin ya atau dalam konteks materi-materi yang disampaikan kepada masa kependudukan Jepang ini lebih pada bagaimana anak-anak yang diberikan pelatihan ini mampu berjuang bersama Jepang perang melawan sekutu melalui 3A ya, kalau teman-teman masih Nippon, Cahaya Asia dan seterusnya. Nah itulah bagaimana sebenarnya konsep-konsep yang disampaikan oleh Jepang ketika masa penjajahan ini adalah membentuk membentuk karakter seorang prajurit yang mampu berjuang bersama dengan Jepang untuk melawan sekutu. Oke, nah kita masa penjajahan di masa kolonial Inggris tidak saya ceritakan ya, karena memang di masa kolonial Inggris sangat sebentar di Indonesia misalnya, karena hanya mempertahankan daerah jajahan ya setelah Perang Dunia sebelum diberikan kepada Jepang ya. Kemudian akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaan sebelum Belanda kembali ya, masih dikuasai oleh Jepang. Nah teman-teman, kita akan mengulas selanjutnya adalah bagaimana sejarah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pasca kemerdekaan. Ini yang agak panjang ya, jadi yang meruntut dalam sejarah kita. PPKN ini di awal kemerdekaan juga sudah ada gitu. Pada sejarah pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan kita mulai kategorinya menjadi 3 ya teman-teman ya. Jadi ada kategori kategori pertama yaitu masa Orde Lama ya 1945 sampai 65, kemudian periode 2 1965 sampai dengan 98, dan periode 3 98 sampai dengan sekarang. Nah, kenapa kategorisasinya ini sesuai dengan peralihan sistem pemerintahan Pak, misalnya dari Soekarno, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai sekarang? Karena memang ketika suatu sistem pendidikan ini berubah itu mengikuti dengan sistem pemerintahannya. Jadi siapa menterinya, kurikulumnya juga akan mengikuti perubahan ya. Jadi nanti kalau teman-teman menyimak itu ya, setiap ganti menteri nanti akan ganti kurikulum dan ganti formulasi di dalam pendidikan itu. Oke. Nah, pada masa Orde Lama teman-teman dimulai ketika era kurikulum 1947. Pak, kenapa tidak dimulai dari kurikulum 1945? Kan kita merdeka 1945. Kenapa baru 2 tahun setelah kemerdekaan baru ada kurikulum? Ya, kita tahu bahwa memang pada masa 1945 hingga 1947 ini Indonesia ini mengalami masih muda ya, karena negara yang baru lahir, tentu dalam sistem pendidikannya masih mengikuti masa kolonial. Jadi sistem pendidikan yang ada ketika 1945 sampai 47 itu masih belum menteri pendidikannya ketika itu Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi Ki Hajar Dewantoro masih menggunakan konsep pembelajaran masih pada masa kolonial, karena masih pemberontakan, kemudian agresi militer Belanda 1-2 gitu ya. Jadi Indonesia masih berfokus kepada bagaimana mempertahankan kemerdekaannya. Jadi masih belum berfokus kepada pendidikan. Kemudian pada era 1947 inilah baru lahir kurikulum 1947 di mana muatan pendidikan kewarganegaraan sudah ada, namanya adalah didikan pekerti. Ini di jenjang SD ya. Jadi di jenjang SD.
Nanti teman-teman bisa mempelajarinya ya, nanti saya akan berikan buku yang teman-teman bisa mempelajari bagaimana sejarah perkembangannya ini di jenjang SD, SMP, SMA. Tapi karena kita fokusnya di MI gitu ya. Ini ada sebenarnya namanya di jenjang SD MI itu adalah didikan budi pekerti. Nah, waktu pembelajaran di budi pekerti ini masing-masing 1 jam per minggu. Kemudian untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan untuk kelas 3 ya, kelas 4, kelas 5 2 jam, kemudian kelas 3 jam untuk kelas 6. Nah, ini kemudian diubah ketika itu ya, di era reformasi memang juga masih ada peralihan dalam sistem pemerintahan kita. Kalau teman-teman masih ingat peristiwa sejarah ya, jadi masih ada setelah rezim militer 1, rezim militer 2, kemudian menghasilkan berubahnya sistem negara kita ya menjadi RIS. Inilah juga yang mempengaruhi berhentinya atau lamanya jenjang pergantian kurikulum ya. Pergantian kurikulum ini sangat lama ya. Padahal biasanya pergantian kurikulum itu adalah 4 tahun atau 5 tahun sekali kurikulum itu harus berganti. Ini terlalu lama karena memang ketika itu ada peristiwa RIS, kemudian ada peristiwa GS30 PKI ya. Kemudian ada peristiwa banyak sekali ya peristiwa sehingga mempengaruhi sistem pendidikan juga. Nah, ditambah lagi nanti ini sudah beralih ganti presiden ya. Pergantian presiden. Nah, ketika pergantian ini juga mempengaruhi bagaimana sistem pembelajaran atau muatan materi yang ada di pendidikan kewarganegaraan. Nah, perbedaannya 1947 dan 19 sampai dengan 1946 adalah berisi ini, teman-teman. Jadi ada sebuah buku pokok yang diajarkan kepada peserta didik ketika itu ya. Jadi ada sejarah Indonesia, kemudian ada Pancasila, ada Undang-Undang 45, demokrasi terpimpin, kemudian materi tentang konferensi, tentang hak dan kewajiban, manifesto politik ya, kemudian laksana malaikat. Nah, yang paling sering, paling pokok biasanya adalah ini, pidato dari presiden. Jadi setiap pidato Presiden Soekarno itu ketika anak zaman dulu ya, mungkin teman-teman bisa menanyakan nanti di kakeknya gitu ya, yang dulu juga mengalami ini. Bagaimana dulu namanya kan sekolah rakyat ya, jadi semua sekolah yang ada ini yang namanya sekolah rakyat. Jadi ketika itu diajarkan suruh mendengarkan melalui radio di kantor desa ya. Jadi yang punya radio hanya 1 orang, mungkin 1 desa itu kepala desa biasanya. Jadi mereka bersama-sama datang ke kantor desa mendengarkan pidato Bung Karno ya. Zaman dulu belum ada kertas ya, jadi menulisnya masih pakai papan kapur, jadi harus ditulis, setelah itu dihapus. Jadi harus ingat apa yang dipidatokan oleh Bung Karno. Jadi ditulis di papan kapur kemudian dihapus. Ini memang zaman dulu masih kesusahan ya. Jadi kita mungkin juga perlu patut bersyukur di era kita sekarang sudah mengenal kertas, bahkan sudah mengenal sekarang teknologi ya. Jadi lebih memberikan kemudahan bagi kita ya. Nah, jadi materi-materi inilah pada era Orde Lama. Nah, ini buku-buku yang ada ya. Jadi buku-bukunya ini buku-buku era zaman dahulu yang sudah diterbitkan dan sekarang sudah langka sekali buku-buku ini ya. Buku-buku yang pertama. Oke teman-teman, kita sekarang akan menginjak pada bagaimana pengembangan pendidikan kewarganegaraan ini di sekolah dasar di era Orde Baru. Nah, di era Orde Baru teman-teman, karena memang ketika Orde Baru ini lama ya, 32 tahun itu. Jadi memang pergantian kurikulum di era Presiden Soeharto ini memang banyak sekali perubahan
ketika dulu tadi ya, kita masih ingat tadi di era Bung Karno menamakan budi pekerti gitu ya. Kemudian di era kurikulum 1968 karena sudah peralihan kepemimpinan ya, peralihan presiden menjadi Presiden Soeharto ya, memang kalau kita melihat ini dirubah namanya menjadi pendidikan kewargaan ya. Jadi bagaimana membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati. Sebenarnya kenapa Pak kok diberikan ini berbeda dengan yang ada atau diberikan oleh Bung Karno ya? Karena memang ketika masa ini teman-teman, Indonesia ini masih dihantui atau ditakuti peristiwa GS ya 30 PKI. Jadi bagaimana ketika momen peristiwa GS 30 PKI ya, pemberontakan 30 September oleh PKI ini mengguncang Indonesia. Jadi ketika itu orang ini PKI itu kan bagaimana ingin meruntuhkan negara Indonesia dan mendirikan negara komunis, yang artinya mereka tidak mengakui Pancasila. Jadi ketika kurikulum ini berganti, ketika pimpinan berganti Presiden Soeharto, bagaimana Presiden Soeharto ini ingin mengembalikan Pancasila sebagai dasar dari negara, dan tidak boleh Pancasila itu dirubah atau disalahgunakan gitu ya. Jadi karena ini mencegah upaya yang terjadi ketika zaman dahulu, zaman sebelumnya ya, pemberontakan oleh PKI. Jadi makanya ketika zaman kurikulum 1968 itu bagaimana Pancasila ini dikuatkan kembali di masyarakat ya. Jadi ada jamnya juga, kalau teman-teman tadi melihat ya, jamnya di sebelumnya kan di kurikulum ketika Presiden Soekarno di era Orde Lama itu 1 jam. Nah sekarang untuk kelas 1 kelas 2 aja sudah 2 jam gitu ya, sedangkan di kelas 3 sampai dengan kelas 6 4 jam per minggu. Jadi perbedaannya memang sangat berbeda sekali di zaman dahulu. Kemudian di kurikulum 1975 pendidikan kewarga ini dipisah ya, kewarga negaraan berubah nama ya. Jadi namanya berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Nah ini meskipun kemarin ya ada wacana memisah antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Jadi ada, kalau di perguruan tinggi kita sekarang kan teman-teman dulu kalau masih ingat di semester 1, semester 2 kan dipisah ya. Ada PKN, ada PKN itu kalau gini namanya pendidikan kewarganegaraan, kalau ada juga Pancasila ya. Jadi ada pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan Pancasila. Jadi bagaimana dulu di semester 1, semester 2 teman-teman dapat pendidikan kewarganegaraan sendiri, pendidikan Pancasila sendiri. Nah di era di sekolahan itu masih dijadikan satu gitu ya. Nah nanti kita juga akan mengulas apa Pak, kenapa kok pendidikan Pancasila itu digabung dengan kewarganegaraan, apakah mereka sama atau mereka berbeda gitu ya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Oke, nah teman-teman ketika teman-teman melihat dalam perkembangan materi yang ada di 2 kurikulum ini, di 2 kurikulum 1968 ini masih pada pidato-pidato presiden ya. Pidato presiden dan Pancasila. Ya, jadi pidato presiden dan Pancasila. Kemudian di kurikulum 75 ini sudah mulai perkembangan yang signifikan ya teman-teman. Jadi ada perubahan. Bagaimana sebenarnya konsepnya adalah bagaimana yang ada di dalam Pancasila, misalnya ketuhanan itu sila 1, kemudian Undang-Undang HAM Persatuan Bhinneka
itu sila 2, 3, 4 dan di selanjutnya ya. Jadi bagaimana konsep dalam PPKN MISD di kurikulum 1975 ini mengembangkan konsep-konsep yang ada di dalam Pancasila. Nah, sekarang di kurikulum 1984 ya. Di kurikulum 1984 masih sama namanya Pendidikan Moral Pancasila ya. Kalau di sarjana PPKN itu namanya nomenklatur atau nama-nama ya, pergantian nama-nama dalam kurikulum 94 ya. Namanya masih tetap ya, namanya PMP, namun ada penambahan ya, namanya P4, Pedoman Pengamalan Penghayatan Pancasila. Ini yang wajib diajarkan ya, yang diajarkan di setiap jenjang. Bahkan ketika mau menikah pun harus mengikuti ini ya. Namanya nanti penataran ya, penataran P4, CPNS atau mau menikah atau orang mau memiliki KTP ketika 1984 sampai 1998 ya, ini harus mengikuti ini, wajib. Nah, namun di jenjang sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 ini berubah hanya 2 jam ya, berbeda dengan di era kurikulum 1975 tadi ya, 1975 maupun 1964 ya, karena muatannya ketika itu kan PKI masih banyak ya, jadi mungkin lebih dikuatkan. Nah, sekarang di 1984 itu diperkecil lagi karena mungkin muatan pendidikan-pendidikan yang ada sudah banyak ya. Nah, kemudian pada kurikulum 1994 namanya kemudian berubah ya, Pendidikan Moral Pancasila berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namanya sama dengan yang ada di K13. Tapi apakah materinya sama, Pak? Berbeda ya. Jadi materinya dalam PPKN ya, kita jangan menyebutnya PKN karena di jenjang kurikulum 2013 itu ada silanya, jadi pada Pancasilanya, jadi PPKN. Meskipun di mata kuliah kita PKN itu salah sebenarnya, karena kita harus mengacu ke K13 ini ya, jadi namanya PPKN. Nah, PPKN yang ada di 1994 dan PPKN yang ada di K13 ini memiliki perbedaannya. Di PPKN 1994 materi yang diberikan ini masih sama atau mengacu sebenarnya pada PMP, hanya berubah nama saja. Jadi sebenarnya intinya di dalamnya ini sama, cuma namanya saja berubah ya. Jadi namanya berubah tapi materinya ini masih muatan yang ada di kurikulum 94 gitu. Reformasi, perkembangan reformasi ini terjadi perubahan yang sangat pesat ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini mungkin masih belum mendapatkan ini ya, ketika ini saya ini masih mendapatkan ini ya. Jadi ada kurikulum KBK ya, kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi pendidikan PPKN ya. PPKN berubah, nama P-nya hilang lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi namanya berubah lagi, P-nya hilang. Jadi di KBK nama P-nya hilang. Nah, muatannya dalam KBK ini sangat banyak sekali teman-teman. Jadi muatan materi yang dikembangkan ini sangat banyak sekali ya, berbeda dengan kurikulum yang ada di 1994 ya, misalnya ada toleransi, gotong royong ya, mungkin Bapak Ibu atau orang tua teman-teman semuanya mungkin masih ingat ya muatan materi PPKN zaman dulu lah. Ketika teman-teman nanti tanya orang tua masih gotong royong, tegar rasa ya, sikap terpuji, tercela. Jadi hanya sifat-sifat yang baik ya, menunjukkan warga negara yang baik. Nah, di KBK ini muatannya sudah sangat berat ya. Nanti ada pemerintahan desa, pemerintahan provinsi, ada kecamatan, kemudian ada ya tingkat 1, tingkat 2 ya di gubernur, kabupaten, wali kota dan seterusnya. Jadi
muatannya ini lebih berat di kurikulum KPK ya, sudah mulai berat. Nah, kemudian karena ini memang kenapa? Karena di kurikulum KPK ini juga menjadi imbas dari reformasi ya. Reformasi. Jadi reformasi 1998 itu juga mempengaruhi perkembangan di kurikulum KPK, karena memang ketika pergantian presiden, ketika terjadi reformasi ya, dalam tanda kutip masyarakat ketika itu memang agak sedikit trauma ya, dalam tanda kutip, karena ketika era pemerintahan Presiden Soeharto ya, Pancasila ini menjadi pedoman hidup yang tidak boleh diganggu gugat ya. Artinya ketika orang itu mengkritisi Pancasila itu langsung dituduh sebagai PKI gitu ya. Jadi memang apakah sekarang tidak boleh Pak mengkritik Pancasila? Boleh saja, karena memang sekarang zaman kebebasan, bebas ya, tapi dalam ranah tetap untuk menguji Pancasila ini memang relevan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana mengkaitkan kehidupan kita ini terkait nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu ya. Jadi mungkin teman-teman lebih dalam kemarin ketika mata kuliah Pancasila gitu ya. Jadi ketika era reformasi ini masyarakat ini masih trauma karena Pancasila ketika itu menjadi alat kekuasaan untuk melanggengkan pemerintahan gitu ya. Jadi bukan tujuannya untuk bagaimana setiap warga negara ini mengilhami atau memedoman ya sebagai warga negara gitu ya, tapi lebih bagaimana pendidikan Pancasila ini menjadi alat kekuasaan gitu ya. Bagaimana mempertahankan kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi istilahnya sedikit trauma ya. Kemudian menghilangkan kata-kata Pancasila di dalamnya, berbeda dengan kurikulum 1994 ya. Nah, kemudian berganti di KTSP. Di KTSP kemudian ini namanya masih sama teman-teman. Jenjangnya perbedaannya di KPK adalah di KTSP ini sudah ada pengelompokan atau pengkategorian. Ketika nanti di KPK teman-teman bisa memahami bagaimana konsepnya pembelajaran ini masih muatan materi yang ada di PPKN ini masih semrawut gitu ya, masih istilahnya apa ya, belum tertata gitu ya. Nah, ketika di KTSP ini sudah mulai tertata ya, ada 3 rumpun ini. Ada 3 rumpun yang menjadi konsep dasar dari pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi muatan-muatan ini harus disampaikan dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6. Nah, jadi sangat banyak sekali materi yang dimasukkan ya, sehingga akhirnya ketika itu pendidikan kewarganegaraan ini hanya memiliki kesan pada pengetahuan ya, bagaimana, karena muatannya terlalu banyak, jadi melupakan baik ya, tujuan baiknya tadi. Kalau teman-teman masih ingat tadi ya, tujuan pendidikan warganegara adalah membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Nah, ketika KTSP ini hanya mengejar kecerdasan, tapi di level baik ya, atau sikap ini masih rendah ya. Jadi karena lebih banyak berfokus pada ini. Nah, di kurikulum 13 teman-teman, nama pendidikan kewarganegaraan kembali lagi ini seperti yang saya ceritakan tadi ya, perbedaan dengan 1994. Ini berbeda karena di 1994 ini lebih pada tataran moral ya, jadi lebih kepada moral. Nah, di kurikulum 2013 ini ya, atau biasanya lebih orang mengenalnya 4 pilar ya, 4 pilar
negara kita. Jadi ada Pancasila, ada undang-undang, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika. Inilah muatan pokok yang ada di kurikulum 2013. Jadi bagaimana kita nanti selama ke depan ini ya, ke depan satu semester ke depan ini kita akan mengembangkan 4 pokok materi ini, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kan teman-teman sudah memahami itu ya, bagaimana paradigma baru dalam pembelajaran PKN di jenjang MISD. Nah, dan mereview bagaimana bagaimana sejarahnya PPKN dan seterusnya. Nah, saya akan menjelaskan sebenarnya konsep dari kajian dari pendidikan kewarganegaraan, mulai dari pola tata kerja ya, pola tata kerja, sehingga bagaimana membentuk konsep sebuah perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan yang semula civic education ya, yang tadi kalau teman-teman melihat di KTSP kan pada pengetahuan ya menjadi dominan. Sekarang lebih kepada citizenship education ya, pada citizenship education. Apa Pak citizenship? Apa perbedaan dengan civic education ya? Civic education itu lebih pada tataran pengetahuan saja ya. Sedangkan citizenship education itu lebih pada keterlibatan ya, atau engagement. Jadi bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini mengajak warga negara muda atau siswa kita gitu ya, menjadi anak-anak yang terlibat, peduli terhadap urusan-urusan publik ya, misalnya di daerahnya ada sampah berserakan ya, bagaimana anak-anak ini kita ajak untuk membantu bersama gotong royong membersihkan ya, membentuk suatu komunitas cinta lingkungan misalnya, atau komunitas anak-anak relawan kebersihan. Inilah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di era yang baru. Jadi bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini lebih mengarahkan kepada membentuk anak-anak dalam menumbuhkan kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya dan memberikan solusi, tidak hanya misalnya mengkritik itu kan seharusnya gini, itu harusnya tidak. Jadi tidak hanya dalam perkataan, tapi dia juga mampu terlibat. Jadi dianggap sukses ketika siswa itu secara sadar mengambil sampah dan membuangnya sampah ke tempat sampah. Jadi ketika melihat sampah berserakan, dia secara sadar tanpa diperintah langsung mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Itulah keberhasilan di dalam pendidikan kewarganegaraan di jenjang MISD. Jadi siswa itu bergerak tanpa diperintah, kesadaran di dalam dirinya ya, terlibatan urusan apapun ya, itu contohnya saja. Jadi terlibatan dalam bentuk-bentuk apapun. Jadi bagaimana anak-anak ini terlibat secara kesadarannya tanpa harus ada perintah dari gurunya. Jadi ini menjadi tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, citizenship education. Jadi bagaimana ini yang sudah diterapkan di luar negeri ya, di Amerika misalnya, di Inggris. Ini bagaimana anak-anak ini terlibat, engagement, keterlibatan itu lebih penting dibandingkan ketika anak hanya tahu undang-undang, dia hanya tahu saja, dan akhirnya banyak orang yang mengakali atau bagaimana mencari celah supaya bisa terbebas dari aturan tersebut. Nah, itu hanya karena dia hanya mampu secara kognitif ya. Jadi dia tidak memiliki sikap yang baik tadi, ya, rasa tanggung jawab, keterlibatan. Ketika dia sudah sadar dia mempunyai rasa tanggung jawab, maka dia akan memiliki kesadaran untuk terlibat. Oke, selanjutnya adalah bagaimana paradigma dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi di dalam pendidikan kewarganegaraan sebenarnya
ada dua pendekatan teman-teman. Jadi ada pendekatan minimal ya, seperti yang tadi menjadi civic education, jadi terbatas hanya pada pengetahuan. Nah, sebenarnya bagaimana tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia di paradigma yang baru? Jadi paradigma yang baru pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu menjadi dengan pendekatan maksimal ya. Jadi bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya diajarkan secara formal tapi juga secara informal. Contohnya apa Pak? Misalnya pendidikan kewarganegaraan itu diajarkan juga di dalam pendidikan pramuka atau diajarkan di dalam Karang Taruna, atau yang sekarang juga banyak diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu bela negara. Jadi paradigma yang baru pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya mencakup pada ranah pendidikan yang ada di formal ya, artinya di sekolah, tapi juga pendidikan kewarganegaraan ini diajarkan secara informal. Nah, kalau kita melihat substansi dari pendidikan kewarganegaraan, ini sekarang menjadi banyak ya dari pendidikan kewarganegaraan paradigma baru. Yang pertama, bagaimana menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang partisipatif ya, artinya terlibat, dan warga negara yang baik. Ini adalah konsep atau ranah yang berputar ketika siswa belajar pendidikan kewarganegaraan. Ketika dia baik, dia harus cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif atau peduli ya. Jadi bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan ini mencakup 4 komponen ini ya. Inilah menjadi paradigma baru. Nah, kemudian tujuan akhir dari semua adalah bagaimana ketika anak-anak mempelajari pendidikan kewarganegaraan, dia akan menjadi warga negara yang memiliki sikap, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan yang apa? Pengetahuan bukan matematika, fisika gitu ya, itu juga penting, cuma di dalam ranah membentuk warga negara itu dia memiliki pengetahuan tentang politiknya, sistem pemerintahan, dan kemudian secara sosial, secara budaya ya, secara ekonomi, yang menjadi bagian dari partisipasi ya, yang menjadi bagian dari partisipasi ini. Ketika orang memiliki pengetahuan ini, maka secara otomatis dia akan memiliki keterampilan dalam berpartisipasi. Keterampilan berpartisipasi itu apa Pak? Misalnya dia memiliki keterampilan dalam memberikan pendapat. Tidak hanya memberikan pendapat, tapi dia juga terlibat terhadap kebijakan yang diberikan, misalnya dalam pemilihan ketua kelas ya, mengusulkan siapa ketua kelasnya, dia terlibat dalam memberikan masukan, dalam memberikan gambaran ya, atau mungkin voting terkait apa ya, misalnya mau kunjungan tempat wisata. Nah, siswa ini mampu memiliki perannya ya, berpartisipasi, memiliki keterampilan intelektual dalam terampil ya, dalam keterampilannya menjadi seorang warga negara. Nah, ketika mereka memiliki keterampilan ini, jadi ketika seorang siswa belajar pendidikan kewarganegaraan, dia memiliki pengetahuan yang akan diimplementasikan dalam keterampilan, dia harus juga memahami yang namanya ada sikap dalam kewarganegaraan ya, watak, nilai, dan tingkah laku. Jadi ketika mereka membangun ini, dia akan memiliki sikap, watak, tingkah laku
yang mencerminkan seorang warga negara yang memiliki watak, memiliki nilai dan tingkah laku. Watak, nilai, sikap yang apa Pak? Adalah sesuai dengan Indonesia ya. Jati diri Indonesia. Apa jati diri Indonesia? Pancasila. Jadi ketiga komponen ini akan membentuk seorang warga negara yang memiliki jiwa Pancasila ya, jadi bagaimana tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah bagaimana kita sebagai guru mengajarkan anak didik kita memiliki karakter ya, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan yang mencerminkan seorang warga negara yang berjiwa Pancasila. Itu adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ya. Meskipun tadi ranahnya adalah bagaimana membentuk 4 pilar, tapi bagaimana kita juga menuntut itu. Nah, dari pengembangan inilah yang nanti kita akan susun menjadi suatu materi ya. Jadi sebelum membangun suatu materi, teman-teman harus tahu dulu apa itu PPKN ya, apa itu PPKN tadi yang kita bahas ya. Baru dari materi yang teman-teman pahami ya, ini kan materi nanti ada KIKD ya, ada KIKD, tapi juga teman-teman akan mampu mengembangkan ini. Oke. Nah, dari materi nanti yang akan turun menjadi strategi pembelajaran ya, mulai dari pendekatan, model, metode, evaluasi dan seterusnya. Jadi teman-teman harus bisa ini dulu, baru bisa mengembangkan pada tahap selanjutnya ya. Nah, kalau diurut nanti urutannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Jadi bagaimana kita mengembangkan menjadi materi Pak? Mulanya adalah dari SKL. Ini yang mengeluarkan pemerintah ya. Jadi ada kurikulum ya, yang turunannya menjadi ini, ada KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi ya, atau sekarang menjadi indikator esensial. Yang ini akan nanti turun menjadi pembelajaran, ini yang akan kita kembangkan ya, sampai dengan nilai. Jadi bagaimana mengembangkan suatu siklus pembelajaran, ini namanya siklus pembelajaran ya, dari SKI, KI, KD, PK, pembelajaran dan nilai yang semua berorientasi pada SKL ya, standar capaian lulusan. Nah, kalau kita lebih rinci lagi itu seperti ini sebenarnya. Jadi dari kompetensi kita kembangkan menjadi KD, menjadi materi, menjadi IPK ya, kemudian menjadi materi. Materi mengacu kepada IPK. Nah, jadi nanti akan tergambar seperti ini. Jadi ketika kita tahu KD-nya ya, di dalam KD itu kan ada, kalau teman-teman masih ingat ya, pernah diajar, ada namanya KKU, kata kerja operasional, yang biasanya ada C1, C2 ya, C3. Nah, ini yang menjadi acuan teman-teman untuk mengembangkan suatu materi pokok ya, misalnya apa, 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3 inilah yang nanti akan menjadi materi pembelajaran ya. Tentu KD ini akan mengacu kepada IPK ya. Jadi KD, IPK mengacu ke materi pokok, kemudian menjadi materi pembelajaran, dan akhir akan menjadi kegiatan pembelajaran, karena setelah ini kita menentukan model, metode, strategi ya, kemudian medianya apa. Nah, ini pada tahapannya. Jadi kita bisa melihat ini ya, rangkaian-rangkaian ini.
Jadi teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah ketika membuat suatu materi atau mengembangkan suatu materi, yang paling kita harus lihat adalah penggaris dasar. Ini intinya, tujuan kita ya, target kita. Nanti akan turun menjadi IPK, kemudian menjadi pokok materi dan menjadi materi pembelajaran. Nah, ini nanti di PPKN 3 ya, baru kita akan kembangkan. Nah, di tahap ini, level ini kita harus menguasai ini ya, menguasai materi pembelajaran. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana sekarang teman-teman mulai menyiapkan kurikulum darurat ya, yang juga akan kita bahas. Kemudian kurikulum 2013 nanti juga akan saya share di grup. Oke, demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam memahami konsep dari pedagogik pembelajaran PPKN di jenjang MISD. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.